Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qur Rabbi imma turiyanni ma yu'adun Rabbi fala taj'alni fil qawmi adh-dhalimin wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati asy-syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahfurun hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun fa idza nufikha fi as-sur fala ansaba bainahum yawma'idhin wa la yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Dikisahkan Yahfidina Azakumullah dalam surat Al-Mu'minun yang hendaknya membesarkan diri kita. Ini adalah penyesalan orang-orang kafir. Ya, karena nanti yang menyesal itu adalah orang kafir, orang munafik, dan orang fasik. Ya,
Orang fasik ini adalah orang yang banyak dosa, melakukan kejahatan-kejahatan. Adapun orang munafik adalah orang-orang yang dia apa? Disebutkan bahwasanya menyelisih dari apa yang dia ucapkan dengan perbuatannya, dari zahirah wa batinah, dia senantiasa apa? Menyelisih. Dijelaskan di sini orang-orang kafir mengatakan hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un. Sampai datang mati kepada salah seorang dari mereka mengatakan, ya wahai Rabb, kembalikan saya, la'ali a'malu salihan fima taraktu, agar saya bisa beramal soleh terhadap apa yang telah saya tinggalkan waktu di dunia. Ya, penyesalannya orang-orang kafir. Dan jangan sampai kita menyesal karena kita sudah diberikan ayatnya. Tapi hendaklah kita menjadi orang-orang mukmin yang disebutkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yaitu orang-orang mukmin. Orang-orang kafir setelah mau meninggal maupun setelah meninggal, ya mau meninggal saja, ya, itu mereka sudah sangat ketakutan dari apa yang dia tinggalkan, hartanya, sawah, kekuasaan dan lain sebagainya di dunia. Tapi orang-orang mukmin tidak. Ya, makanya nanti di dalam sakratul maut itu datang kepada setan, juga datang kepadanya. Ya. Kalau dia orang-orang kafir, setan yang menakut-nakuti sehingga ketika dalam keadaan maut dia sangat sakar, sangat sakit. Dan Rasul menyebutkan innal maut sakarat. Sungguhnya mati itu sakit. Kalau Rasul mengatakan mati itu sakit, bagaimana orang-orang kafir? Maka disebutkan mereka dipukul dari belakang, dari depan mereka, tapi mereka nggak mau keluar juga. Dan orang-orang kafir yang tidak mau melepaskan dunia sakit seperti itu. Tapi orang-orang mukmin yang disebutkan alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dia yang mengucapkan Rabb saya Allah, maksudnya mengucapkan la ilaha illallah syahadat anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia istiqomah. Maka datanglah kepadanya malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Ini saya kabarkan jannah yang milik Rasulullah. Nanti anakmu ada yang ngurus, ya, hartamu ada yang ngurus. Makanya pentingnya kita untuk membekali diri kita menuju pada jannah kita. Dan mereka menyesal mengucapkan la li a'malu salihan fima tarak, agar saya bisa beramal yang telah saya tinggalkan. Tapi Allah menyebutkan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, sungguhnya itu hanyalah kalimat yang mereka katakan saja. Wa min waraihim barzakun ila yaumil yub'atsun. Dan di depan mereka itu ada barzah. Nah, dinamakan apa? Barzah, ya, yaitu kampung pembatas. Jadi mau balik ke dunia nggak bisa, mau ke akhirat juga nggak bisa. Kalau kita membayangkan, masya Allah, Bapak, ada saudara kita yang datang ke Yaman. Di Yaman itu ada tempat-tempat yang sampai minus. Itu saja menyesuaikan sangat takut, ya, bahkan perasaan cemas nanti begini. Coba kalau kita dari dunia kepada akhirat, yang kita nggak punya teman, nggak punya apa-apa. Yang disebutkan yang ba'ul mayyit as-salasah, yang mengikuti mayat 3, yang 2 kembali lagi, teman kita cuma aman. Nah, makanya kita ikuti qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah, laisa bitammi. Perkataan Allah, perkataan Rasul, perkataan sahabat, bukan perkataan yang enggak ada gunanya. Ya, ini wafidun asakum. Makanya orang-orang kafir ini menyesal sekali. Ya. Sampai di ayat-ayat berikutnya, di ayat yang lain dijelaskan kalau seandainya mereka mau menukar, ya, boleh menukar dengan emas sebesar bumi, tukar. Padahal nggak mungkin dia punya emas sebesar bumi. Dia punya emas sekilo saja sudah hebat sekali. Dia mau menukar dengan emas sebesar bumi. Bahkan mereka seandainya kalau saya jadi tanah saja, yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba, seandainya saya jadi turab, jadi debu sajalah, sehingga saya enggak usah dihisab. Nah, ini peringatan bagi kita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, disebutkan faida nufika fis-sur wala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Dan ketika ditiuplah as-sur, yaitu sangkakala,
maka di sana tidak ada ansab, tidak ada tali nasab, tidak ada persaudaraan. Bahkan nanti di yaumul qiyamah ketika dikumpulkan di padang mahsyar, itu seseorang tidak memikirkan siapapun. Dia memikirkan dirinya sendiri. Sampai Aisyah mengatakannya, apakah kalau telanjang mereka enggak melihat satu dengan yang lainnya? Tidak sempat. Disebutkan bahwasanya urusan pada saat itu sangat dahsyat sekali. Tidak sempat dia memperhatikan anaknya, memperhatikan istrinya, dia memperhatikan amalnya. Yang disebutkan nanti, ya, disebutkan apakah dia menerima catatan dengan amal tangan kanannya atau tangan kiri. Bahkan ada orang-orang yang sudah mukmin, Pak, yang amalnya banyak, tapi dia juga melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian dibacakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dulu kamu seorang yang begini, melakukan kejahatan ini, iya. Kamu seorang melakukan kejahatan ini, iya. Sudah takut dia mau diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena dia seorang yang mukmin, kemudian apa? Masanya itu dibentangkan saja. Kemudian dia apa? Hasabu hisaban yasir. Dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Makanya pentingnya kita mempertahankan iman kita. Kemudian dijelaskan ketika sangkakala ditiup, maka tidak ada pertalian nasab, dan juga tidak ada pada hari ini ya, orang-orang saling menanyakan satu dengan yang lainnya, mana anak saya, mana harta saya, mana bapak saya, tidak ada ya. Yang ada adalah keimanan dan amal. Wa man saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang saqulat, yang berat timbangannya, maka dia orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinu alladina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan orang-orang yang ringan timbangannya, maka dia adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri di dalam jahannam yang kekal abadi. Dan mereka dibakar di dalam neraka dari wajah-wajah mereka, dan mereka dalam keadaan cacat. Di ayat berikutnya bahwasanya kenapa dia menjadi orang-orang yang menyesal ya, di antaranya adalah orang-orang kafir mengatakan apa? Fattakhadumuhum sihriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Nah, ini di sini. Ini ada unsur ejekannya. Maka mereka menjadikan ya, buah ejekan kepada apa-apa yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sampai mereka itu apa? Lupa. Ya. Sampai orang-orang kafir itu lupa dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka ini adalah orang-orang yang selalu mentertawakan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kitab Sunnah ini. Jadi kenapa tadi dia menyesal? Di antaranya adalah dia senantiasa mengejek dan mentertawakan dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dari kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran ini. Nah, ini wafidana asal